Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kayak angkat telepon aku ya. Baiklah, teman-teman dimanapun anda berada, semoga sehat selalu ya. Oke, pada kesempatan sore kali ini udah jam 2 hari Jumat. Tadi itu hujan, tuh masih ada nampak ya bekas-bekas airnya. Nah, jadi kita mau ngerjain ini motor. Jadi untuk ceritanya, motor ini sudah cukup lama ya mati. Ini motor langsir sawit. Jadi kemarin itu ya, lebih tepatnya sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu gitu. Ini buah udah ditumpuk nih di atas keranjang gitu kan. Habis itu motornya diengkol hidup tapi berebet-berebet. Mungkin orangnya agak emosi, digas lah kencang-kencangan, wang wang berebet-berebet ya. Nah, sampai suatu ketika mau dimasukkan gigi, nggak hidup lagi. Diengkol lagi nggak hidup lagi. Gitu. Lah, kemudian saya juga ikut manen di sekitar situ, akhirnya dipanggil suruh lihat. Dan setelah dilihat, motornya ternyata nggak ada pengapiannya. Oke, jadi untuk teman-teman semua ya, konsep daripada sepeda motor ataupun mesin diesel lah ya. Jangan mesin diesel dong, mesin yang memiliki pembakaran seperti busi. Nah, gitu dia, lebih apik. Nah, untuk sistem mesin yang memiliki sistem pembakaran seperti menggunakan busi itu ada setidaknya ada tiga komponen yang mengharuskan dia itu bisa hidup. Yang pertama adalah minyak, yang kedua adalah pengapian. Nah, pengapian ini bisa banyak ya, bisa dari sepul, pulser, CDI, kuil, kiprok, baterai mungkin. Yang ketiga ini adalah kompresi. Kompresi juga banyak, bisa dari klepnya bocor, pistonnya udah mulai ngebul, terus ringnya habis, bisa jadi. Pokoknya seperti itulah intinya. Nah, jadi syaratnya tiga itu dulu. Ketika kompresi ada, minyaknya ada, pengapiannya ada, maka motor akan hidup. Nah, di motor ini saat kondisi seperti itu, kompresinya ada, minyaknya ada, tapi pengapiannya tidak ada. Sayangnya yang punya motor ini dibiarkan motornya itu di tengah hutan sawit sekitar 1 mingguan lah, kurang lebih. Dan orangnya nggak tahu, ya kan? Orangnya nggak tahu, tiba-tiba motornya udah ada di depan rumah. Entah siapa yang bawa, nggak tahu. Karena saya tanyakan, begitu dia. Oke, langsung saja ya. Kita mulai dari sepulnya. Yang namanya pengapian itu ya emang benar awal dari busi kan, tapi di busi kan udah jelas nggak ada. Jadi kita mulai dari sepul. Nah, untuk tipe grand seperti ini sebelumnya udah saya buka-buka ya untuk memastikan apakah memang benar sepulnya atau tidak. Tapi di video ini tujuan saya adalah untuk berbagi kepada teman-teman semuanya. Jadi di motor ini itu kabelnya ada berapa? Di sini ada 6 ya. Ada 6. Ada kabel pengisian dan kabel lampu, biasanya yang dua ini. Ini kabel apa lagi? Ya, nggak tahu kita. Biarkan saja. Nah, intinya di kabel yang ini yang penting itu cuma 2. Satu adalah kabel ini ya, pengapian dari spool pengapian, yang kedua adalah kabel pulser. Oke. Coba sebentar ya. Oke, jadi ini sudah saya ambilkan beberapa spool dari sepeda motor Grand ya, yang kondisinya rusak. Ini udah berebet-berebet terus mati. Intinya ini rusak. Nah, di kabel ini jelas ya. Ini ada kelihatan 3 kabel. Oh, fokus please. Ada 3 kabel yang menggunakan soket, itu adalah biru strip kuning sebagai kabel pulser, kuning sebagai kabel lampu, dan putih ini sebagai kabel pengisian. Sementara yang hitam strip merah ini sebagai kabel gulungan pulser yang lilitan kecil ini. Begitu juga dengan spool yang ini, yang satu lagi. Nah, ya. Fokus. Nah, tetapi di spool ini itu ada berapa kabel ini? Ada 4 kabel. Oke. Ada 4 kabel dan ini kabelnya 2 lagi. Nah, ini pulser dan ini adalah spool pengapian. Oke. Jadi untuk mengecek pengapiannya kita bisa langsung diengkol dan dipercikkan ke sini ya. Oke, ini kita ambilkan alat bantu seperti ini ya. Lampu LED dengan resistor.
Setelah itu ini capit buayanya ini ke negatif dan bekas spare untuk switch rem ini ke positif. Jadi langsung saja kita capitkan di ground seperti ini. Nah, setelah itu untuk kabel yang hitam strip merah kita beri ke positif. Setelah itu kita engkol. Mana dia? Nah, tuh hidup ya. Berarti hidup. Setelah itu kabel pulsernya yang ini kita coba. Hidup. Oke, berarti untuk pengapian mulai dari spool ini bisa kita katakan bagus. Lanjut kita ke CDI. Sebelum ke CDI ini kita pasangin lagi ya kabel-kabel yang udah kita lepas. Ini kita pasangin lagi. Nah, jadi ini kita potong saja. Lah, siapa sing ngajari kayak kue? Gurunya siapa sih? Ih. Aduh, ini sini banyak apa ya? Apa tuh? Banyak bungkus-bungkusan seperti ini kita bukain aja dulu biar lebih tahu di mana posisinya. Makanya kok kesini kali. Oh, kawannya lindung. Ini kata lindung nih. Wah, ternyata ini enggak dipasang ya. Entah kabel apapun ini. Jadi di sini kabelnya udah terlalu banyak sambung-sambungan. Bisa jadi ada satu sambungan yang memang kurang kencang atau putus nyambung, jadi pengapiannya hilang. Bisa jadi. Oke, kita skip aja. Oke, singkat cerita ini kabel sudah kita sambungkan antara yang biru strip kuning sebagai kabel pulser dan hitam strip merah sebagai kabel spool yang dari spool ke CDI. Oke. Ini dia CDI-nya. Nah, untuk kabel CDI ini fungsinya seperti apa? Kabel CDI ini sini berapa ya? 1 2 1 2 ada 5. Kabel CDI ada 5. Oke, kita kenalan dulu sama kabel yang ada di CDI Grand ya. Pertama, kabel hijau ini adalah biasanya kabel hijau ini adalah ground atau negatif. Kabel birunya ini tadi kabel pulsernya yang dari spool ya. Kabel yang berwarna hitam liris kuning ini kabel yang berasal daripada CDI berangkat ke coil atau ke DC close. Terus kabel yang merah, yang hitam strip merah ini menuju ke spool juga, yang dari spool input ke CDI. Sementara kabel yang hitam strip putih ini kabel kunci kontak. Tujuannya untuk mematikan pengapian daripada si CDI ini. Oke, jadi setelah kita kenalan ke kabel yang tadi, sekarang coba kita lihat ya, apakah kabel dari yang merah hitam strip merah ini masuk ke sini dan juga biru strip kuning itu masuk ke sini atau tidak. Istilahnya kabelnya nyambung atau enggak gitu kan. Kita buka dulu CDI-nya. Terus kita ambil alat sederhana kita ini dan kita colokkan ke kabel hitam strip merah ya. Colokkan kabel yang hitam strip merah yang ini nih. Terus kita engkol. Apakah nyala? Wah, nyala dong. Berikutnya kabel biru strip kuning. Nah, ini dia kabel biru strip kuning paling bawah ya. Berarti dia ini. Apakah dia nyala? Nyala. Nyala ya. Oke, berarti
CDI-nya ya, CDI kita belum tahu ya rusak atau tidak. Oke, ini CDI kita pasang. Lalu kita pindah ke sisi sebelah sini. Oke. Nah, ketika CDI dipasang, seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya kabel yang hitam leres kuning ini kabel yang menuju dari CDI ke kuil. Ini dia. Oke, coba ini kita konsletkan ya. Nah, wah, nggak kelihatan cok rupanya. Ini kita konsletkan ya, kabel yang hitam leres kuning ke bodi. Tidak ada. Oke, karena itu tidak ada, maka kita coba ganti CDI terlebih dahulu. Rengit, Pak. Oke, ini kita ambilkan CDI tester. CDI ini memang digunakan untuk tester ya. Dan ini kita lepas. Kita lepas dulu CDI yang lama dan kita pasang CDI yang ini. Oke. Apakah ada apinya? Enggak, kagak ada. Kok bisa kagak ada? Kok bisa kagak ada apinya? Berarti ada kemungkinan kabel yang putus nyambung. Ya, kita cari dulu permasalahannya. Oke, awalnya saya mau buka kabel-kabelnya ini ya. Ternyata udah kelihatan kalau kabel yang hitam strip putih sebagai kunci kontak untuk penghilang pengapian dari CDI sudah tidak terpakai, ataupun bisa dibilang tidak tersambung ke ground sama sekali. Nah, akhirnya saya coba lagi, tapi groundnya kita ambil dari bagian sini dengan CDI dia ya, bukan dengan CDI yang merah ini. Yang ini tidak kita pakai. Dan akhirnya apa? Akhirnya kelihatan nggak tadi apinya itu meletik apinya, lumayan bagus lah ya. Nah, semoga saja kelihatan nyala ya. Kalau kita lihat itu hidup. Nah, jadi saya berkesimpulan bahwasanya motor ini itu ada kegagalan di dalam grounding. Maksud saya seperti ini. Nah, di sini groundingnya sudah jelas ya terpasang di kiprok. Cuman mungkin kabelnya ini sudah mulai rusak atau gimana. Jadi untuk grounding yang ke arah sini ini tidak terhubung ya. Dikarenakan tadi kita coba hidupkan apinya di daerah sini itu tidak terpercik, tetapi yang di bawah sini kok bisa terpercik kan gitu. Makanya kemungkinan untuk area grounding yang menuju ke baut, yang menuju ke massa daripada koil ini tidak lancar, atau mungkin ada yang terputus. Nah, kita akan coba jumper dulu kabelnya dari sini langsung menuju kepada CDI ataupun menuju kepada kabel yang lain yang lebih kuat untuk mendapatkan groundingnya. Oke ya kawan ya, jadi setelah kita coba-coba kabelnya di gesek-gesekkan, diperkencang lagi sambungan-sambungannya, akhirnya dari koilnya ini sudah mengeluarkan bunga api, tapi sangat kecil sekali. Ya, mudah-mudahan terlihat ya, sangat kecil sekali, dan dia itu jarak tembaknya hanya dekat. Kalau misalnya dekatkan seperti ini, lebih kurang setengah senti dia nyamber. Kalau dibuat lebih jauh lagi dia tidak nyamber. Berarti ada kemungkinan kalau koilnya ini sudah mulai lemah ya, ada kemungkinan koilnya ini sudah mulai lemah. Dan ketika tadi saya mau mencoba hidupkan, saya isi bensin kan, loh malah bensinnya itu banjir ya.
bensinnya itu banjir, dan ini karbunya harusnya tes bensin. Akhirnya bensin dari tangkinya ini saya ambil lagi dan mau memutuskan untuk memperbaiki karburatornya dulu. Ini nanti kita pinjamkan dari motor yang lain. Semoga saja dengan kita ganti dengan motor yang lain, untuk koilnya ini apinya lebih besar dan bisa untuk merangsang untuk penyalaan motor ini. Oke ya kawan, jadi ini waktu kita bongkar karbunya ternyata isinya air. Nah tuh, ini banyak ya airnya, dan di sini sudah terjadi oksidasi, penjamuran antara ya, karena sudah lama ditempati air jadi seperti itu, dia berjamur. Begitu juga di spuyernya ini. Fokus. Nah, ini juga sudah dihinggapi jamur dari air. Dan setelannya ini terlalu mendangak ke atas ya. Nanti kita setel ulang lagi. Terus karat-karatnya juga udah pada getas. Nih, udah pada getas. Yang ini juga sudah terlihat petak, bukan bulat lagi. Nah, kalau petak ini biasanya bensin juga nggak bisa tertahan sempurna oleh silnya ini. Akhirnya merembes dan bocor bensinnya. Oke, untuk karbunya kita servis lah dulu ya. Oke guys ya, jadi ini adalah hasil akhirnya. Untuk mesin biar aja lah ya, agak kotor kayak gitu. Toh nanti dipakai yang langsir, musim hujan nih kesini juga dia semua lumpur-lumpurnya. Nah, jadi sempat kita ganti pakai beberapa koil. Koil ini tidak ada apinya. Mana lagi tadi Pak koilnya Pak? Koil ini ada apinya besar, tapi ini punya orang. Sifatnya hanya untuk mengetes saja. Dites pakai koil yang ini tadi udah hidup. Hidupnya itu enak banget, gurih, walaupun motornya kayak gini ya kan kondisinya. Terus ini kita pasangkan koil yang standarnya lagi. Nah, kita servis karbunya. Tadi sempat karbunya ini bermasalah ya, dia banjir, netes terus, bolak-balik kita bongkar, jadinya lama. Oke, jadi seperti itu ya. Kalau kalian teman-teman lihat semua ya, ini udah kropos banget gitu. Jadi groundingnya kan di sini, ini juga udah termasuk kropos. Jadi untuk groundingnya itu udah kurang bagus. Nah, jadi tadi kita coba buka-buka ya kan, kita pastikan lagi kalau kabelnya itu benar-benar dicepit sama rangka. Terus sebelah sana juga, sama ini juga nih. Nah, ini juga udah kita buka, kita kencengin lagi. Intinya sih kayak gitu. Kita buat yakin seyakin-yakinnya kalau groundingnya itu betul-betul terpasang ataupun tersambung secara menyeluruh. Nah, untuk kabelnya ini juga belum disolasi, nanti kita solasi ulang. Begitu juga dengan kabel spool dan kabel pulser yang tadi juga belum kita solasi, nanti kita solasi ulang. Tapi intinya sekarang posisi seperti ini memakai koil yang lama. Tapi kalau busnya kita kasih busi yang baru, karena busi yang lamanya tadi ini ya, ini busi yang lamanya merek Bewin. Ini udah agak karatan gitu bagian dalamnya karena udah terlalu lama berdiam motornya ini kan, kena hujan panas. Oke, jadi langsung saja kita coba hidupkan ya. Ini nggak ada knalpotnya. Bagi yang pakai handsfree ya coba dilepas dulu handsfree-nya atau dikecilin volumenya. Kira-kira hasilnya seperti ini. Nah, karena ini motor udah lama juga kehujanan kepanasan, ada kemungkinan air masuk melalui kabel sini ya, melalui intake dan bersarang mengotori area klep. Jadi untuk area klep bisa dikatakan sedikit kotor, sehingga penutupan itu antara klep masuk dan klep buangnya mungkin tidak terlalu rapat. Makanya menyebabkan suara ledakan-ledakan seperti ini. Nah, untuk karbu sudah kita lihat sama-sama ya, kondisinya seperti itu. Untuk penyetelan lebih lanjut cukup sulit ya, sudah saya coba setel sana setel sini, tapi hasilnya ya paling bagus mentoknya cuma seperti ini gitu.
Dan kalau teman-teman lihat situ itu ada air ya. Nah ini air bekas dari dalam sepul. Gimana ini kan menggunakan sepul tipe kering. Jadi ada air hujan yang menyelinap masuk ke dalam area sepul tersebut. Akhirnya saat sepul sudah hidup, motor sudah dihidupkan seperti ini, air itu mencoba untuk bergerak dan menetes dan jatuh ke bawah. Oke, mungkin dari video kita kali ini hanya itu yang dapat saya bagikan. Intinya kita jangan langsung memvonis untuk ganti A, ganti B, ganti C, dan akhirnya semua kita ganti tapi motor juga masih nggak hidup. Mungkin seperti itu ya. Tapi yang lebih pasti itu kita harus pastikan benar-benar ya, kabelnya gimana, hidup menyambung atau tidak, ada yang putus atau tidak, groundingnya gimana, nyambung atau tidak dengan grounding-grounding yang lain, seperti itu kan. Terus apinya ada atau tidak harus benar-benar dipastikan agar ya penanganan kita itu sesuai dengan prosedur yang ada. Jadi kita nggak banyak mengeluarkan dana dan hasilnya mudah-mudahan bisa diterima dengan orang yang punya motor. Karena di sini sistemnya motor langsir sawit, motor dipakai untuk kerja. Ada beberapa tipe orang, ada orang yang pengennya diganti semua bagus tapi dia bisa enak kerja, tapi ada orang yang sifatnya dah yang penting hidup aja dulu, besok kalau rusak lagi baru perbaiki lagi. Ya, hemat budget ada. Ya. Jadi mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe ya kawan ya. Biar kita bisa cepat nabung untuk modal nikah. Hehehe.